Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas suatu kelenjar yang sangat penting fungsinya untuk metabolisme tubuh manusia, yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar ini akan menghasilkan hormon tiroid, diantaranya adalah T4 dan T3 yang memiliki efek pada hampir semua sel tubuh manusia dan sangat berpengaruh untuk kesehatan semua sel-sel pada organ tubuh yang lainnya. Simak terus ya. Sebelum kita mulai, subscribe dulu ya, agar lebih asik untuk mengikuti video pembelajaran ini. Kelenjar tiroid adalah suatu kelenjar yang berbentuk seperti dasi kupu-kupu yang terletak pada leher bagian depan di bawah tenggorokan atau pita suara, yang berfungsi untuk memproduksi dan mensekresikan hormon tiroid ke seluruh peredaran darah di dalam tubuh kita. Kelenjar ini merupakan bagian dari sistem endokrin dengan dimensi lebar sekitar 5 cm dan berat 20-60 gram pada orang dewasa. Selain mampu mensintesis hormon endokrin seperti T4 atau tiroksin dan T3 triiodothyronin, kelenjar ini juga dapat mensintesis dan mensekresikan kalsitonin, suatu hormon yang berpengaruh pada penyerapan dan pemeliharaan kadar kalsium di dalam sirkulasi darah manusia. T3 dan T4 ini memiliki peran yang tidak tergantikan bagi seluruh sel yang ada di dalam tubuh kita. Hormon ini memiliki banyak reseptor yang dijadikan sebagai target untuk aksinya di seluruh tubuh kita, sehingga kedua hormon ini memiliki peran yang sangat penting untuk keberlangsungan metabolisme di seluruh tubuh manusia. Dan hampir semua organ di dalam tubuh kita dipengaruhi oleh hormon tiroid ini. Di antaranya adalah hormon ini mempengaruhi suhu tubuh kita, nafsu makan, detak jantung, penggunaan energi tubuh, pertumbuhan fisik dan perkembangan otak pada anak-anak, daya konsentrasi, pengaturan refleks tubuh, penggunaan oksigen oleh sel, fungsi seksual, siklus menstruasi, dan lain sebagainya. Cukup banyak sekali. Jadi hormon ini sangat vital sekali, sehingga keberadaan hormon tiroid ini di dalam darah perlu dijaga dalam rentang yang normal, yang nantinya akan dapat menormalkan semua fungsi tubuh kita dan kondisi tubuh selalu berada dalam keadaan optimal dan sehat. Nah, kelenjar tiroid ini tidak bekerja secara sendiri. Dalam artian kelenjar ini tidak akan bisa memproduksi dan mensekresikan hormon ini tanpa adanya stimulus atau bantuan dari hormon yang dihasilkan oleh kelenjar lain. Setidaknya ada dua kelenjar lain yang bekerja secara bersama-sama dengan kelenjar tiroid dalam mengatur pelepasan dan sintesis dari hormon tiroid tersebut. Di antaranya adalah kelenjar hipotalamus dan kelenjar pituitari. Sekresi hormon tiroid ke dalam peredaran darah ini dimulai dari feedback atau respon yang dihasilkan oleh kadar hormon ini di dalam darah. Jika kadar hormon tiroid di dalam darah ini berkurang atau mendekati batas bawah dari kadar normalnya, maka ini akan mengirim feedback negatif kepada hipotalamus. Hipotalamus selanjutnya akan mensekresikan hormon thyroid releasing hormone atau yang disingkat dengan TRH. TRH ini memiliki reseptor pada kelenjar pituitari dan akan mengaktifkan reseptor tersebut, sehingga kelenjar pituitari ini akan melepaskan hormon TSH atau yang disebut dengan thyroid stimulating hormone. Hormon TSH ini nantinya akan mengaktifkan reseptornya yang berada pada membran sel folikel kelenjar tiroid, yang nantinya ini akan membuat kelenjar tiroid tersebut mensekresikan hormon T3 dan T4. Kemudian yang terjadi setelah itu adalah meningkatnya kadar tiroid di dalam peredaran darah manusia atau sirkulasi sistemik, sampai nanti kadar hormon tiroid tersebut mencapai batas atas dari kadar normalnya. Nah, ini akan memberikan feedback positif pada hipotalamus untuk segera menghentikan sekresi hormon TRH. Selanjutnya,
pituitari juga akan mulai menghentikan sekresi hormon TSH, dan kelenjar tiroid juga akan mulai menghentikan sekresi hormon tiroid atau T3 dan T4 tadi. Ya, demikian tadi pengaturan sekresi dari hormon tiroid, yang mana pada intinya ketiga kelenjar tadi bekerja sama untuk menjaga kadar tiroid di dalam darah itu selalu berada dalam kadar normalnya. Selanjutnya adalah sintesis hormon tiroid di dalam folikel kelenjar tiroid. Sintesis hormon tiroid ini dimulai dari masuknya ion iodium ke dalam folikel kelenjar tiroid. Dua ion iodium ini selanjutnya akan membentuk iodida, dan iodida ini akan berikatan dengan suatu asam amino yang bernama tiroglobulin yang diperantarai oleh enzim peroksidase. Langkah sintesis berikutnya adalah terjadinya coupling, pembentukan monoiodotirosin atau MIT dan diiodotirosin atau DIT. MIT dan DIT ini selanjutnya juga akan berikatan dengan asam amino tiroglobulin, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut ini ya, di mana tiroglobulin akan diikat oleh MIT dan DIT. Langkah selanjutnya terjadi coupling lagi yang diperantarai oleh enzim tiroid peroksidase, di mana MIT dan DIT tadi akan dikopling menjadi T3 dan T4 yang masih terikat pada tiroglobulin. Dan selanjutnya T4 dan T3 ini akan bisa lepas dari tiroglobulin, berada dalam keadaan bebas dan siap untuk disekresikan. Nah, kapan T3 dan T4 ini disekresikan? T3 dan T4 ini akan disekresikan bila mana terjadi ikatan TSH atau thyroid stimulating hormone pada reseptornya pada membran sel dari kelenjar folikel tiroid ini. Maka T3 dan T4 ini akan dilepaskan. Nah, demikian tadi fungsi dari hormon tiroid, kemudian bagaimana hormon tiroid ini disintesis dan diregulasi kadarnya di dalam tubuh oleh beberapa kelenjar yang terlibat. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Nah, kemudian ketika terjadi ketidakseimbangan di dalam tubuh, kadar hormon tiroid ini bisa meningkat atau bisa menurun dengan drastis yang menimbulkan masalah kesehatan. Peningkatan kadar tiroid yang berlebihan di dalam darah ini dikenal dengan istilah hipertiroidisme. Sebaliknya, jika kadarnya berada jauh di bawah kadar normalnya disebut dengan hipotiroidisme. Untuk tahu lebih jauh tentang hipertiroid dan hipotiroid ini, silahkan simak video pembelajaran selanjutnya ya. Demikian saja, mudah-mudahan paham. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.